Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurajijah. Saya dari kelas 6-3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis data, yaitu ada di slide 59 sampai ke slide 65. Untuk yang pertama, analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Di sini ada kegiatan dalam analisis data. Yang pertama yaitu ada mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua atau selanjutnya ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga ada menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat ada melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir itu tidak perlu dilakukan. Yang pertama, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Untuk analisis data di sini, teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa macam atau ada dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian. Yang pertama yaitu ada analisis deskriptif dan yang kedua analisis inferensial. Inferensial ini meliputi dua statistik. Yang pertama ada parametris dan statistik non-parametris. Di bawahnya ada gambarnya. Slide selanjutnya yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif terlebih dahulu. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Selanjutnya, statistik deskriptif termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data, melakukan perhitungan rata-rata dan standar deviasi, dan juga yang terakhir yaitu ada perhitungan presentase. Selanjutnya, dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi di sini dan membuat perbandingan dengan perbandingan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikasinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskripsi tidak ada uji signifikasi. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi.
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial. Statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitasi. Probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Di sini, statistik diferensial digunakan sebagian sampel diambil dari populasi yang jelas. Dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Lebih mudahnya di sini ada statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris di sini statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.